Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi ja'ala ramadhana syahran mubarakan wa farada 'alaina as-siyama li ajli at-taqwa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ada satu peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal-awal syariat ibadah puasa di bulan Ramadan. Peristiwa pertama, pernah satu hari Umar bin Khattab di suatu malam berhubungan dengan istrinya, yang pada saat itu berhubungan suami istri adalah merupakan sesuatu hal yang diharamkan. Di awal syariat Islam, di awal-awal pelaksanaan ibadah Ramadan ini, makan, minum, berhubungan suami istri, ini adalah sesuatu yang Allah haramkan setelah sholat Isya, dan juga sesuatu yang Allah haramkan bila seandainya dilakukan sesudah tidur. Tapi saat itu Umar bin Khattab, karena dia tidak bisa menahan hasratnya, lalu terjadilah apa yang telah terjadi. Maka esok hari Umar bin Khattab mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan kasus ini. Maka turunlah firman Allah surah Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan kepada kamu untuk mencampuri istri-istri kamu. Hunna libasul lakum. Karena mereka itu adalah pakaian bagi kamu, wa antum libasul lahun. Dan istri itu juga pakaian bagi kamu, dan kamu juga adalah pakaian bagi istri kamu. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui ketidakmampuan kamu dalam dalam rangka menyalurkan hasrat, ketidakmampuan kamu untuk menekan keinginan kamu untuk bercampur dengan istri kamu itu. Fataba alaikum. Lalu kamu merasa bersalah, lalu kamu bertaubat, dan Allah menerima pertaubatan kamu. Wa'afa ankum, dan Allah memberikan kemaafan kepada kamu. Fal'ana bashiruhun, maka mulai sekarang berhubunganlah. Jemaah yang mulia, ayat ini menegaskan kepada kita peristiwa di mana dilarangnya berhubungan dengan suami istri di malam hari, tapi tatkala setelah terjadi peristiwa ini, maka dapat kita mengambil sebuah pelajaran. Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah, memberikan keringanan yang awalnya di awal-awal syariat Islam, di awal-awal permulaan syariat Islam berhubungan dilarang. Maka ada satu kasus yang dialami oleh sahabat Nabi. Ternyata karena mereka tidak bisa menahan gejolak hasrat keinginan mereka, maka terjadilah itu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan. Fal'ana bashiruhun, maka mulai sekarang lakukanlah. Ini kisah yang pertama. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang dialami oleh Qais bin Syurmah al-Ansari. Satu hari Qais bekerja seharian, lalu dia pulang ke rumah di sore hari dalam keadaan lelah,
pas saat berbuka bersama, pas saat berbuka, maka ternyata dia mendapati istrinya belum menyiapkan perbukaan karena perbukaan belum tersedia. Maka ia meminta kepada istrinya untuk menyiapkan perbukaan. Maka setelah sholat maghrib, sambil menunggu hidangan perbukaan yang akan dihidangkan oleh si istri, maka pada saat itu Qais Al-Ansari akhirnya tertidur. Lalu istrinya datang menyiapkan makanan, ternyata Qais dalam keadaan tertidur. Lalu istri tidak berani membangunkan dan Qais terbangun. Akhirnya si istri tidak jadi menghidangkan makanan. Kenapa? Karena bila seandainya sudah tertidur di malam hari, tidak boleh lagi makan, dan itu awal daripada pelaksanaan ibadah Ramadan. Berarti apabila sudah tidur, berarti dia sudah mulai puasa. Akhirnya esok hari Qais datang kepada Rasul menceritakan kasus yang terjadi dalam keadaan lemah. Dalam riwayat yang lain diceritakan sampai-sampai Qais ini pingsan. Dia ceritakan kasus yang dialami kepada Rasulullah. Maka turunlah firman Allah, kelanjutan daripada ayat surah Al-Baqarah ayat 187 ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah kamu, minumlah kamu sampai jelas datangnya waktu fajar. Jadi di awal syariat puasa Ramadan, di awal permulaan syariat puasa Ramadan, diharamkan makan, diharamkan minum, diharamkan berhubungan suami istri setelah sholat isya atau setelah tidur di malam hari. Maka dengan turunnya ayat ini, maka ini adalah merupakan rukhsah, keringanan dari Allah kepada kaum muslimin, sekaligus penghapusan hukum yang sebelumnya berlaku di awal Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan satu hukum yang meringankan. Maka ini adalah sesuatu yang luar biasa, di mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan sesuatu yang amat berharga, sehingga pelaksanaan ibadah Ramadan yang kita laksanakan tidak sesulit dan tidak sesusah di awal-awal syariat Islam berlakunya puasa Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman yang baik kepada kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Fa'tabiru ya ulil albab wa ya ulil absar. Wassalamualaikum warahmatullahi